Alhamdulillah, pertama-tama dan yang paling utama puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahan dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Pada hari ini kita masih dalam lindungannya dan diberikan kesehatan dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam acara Reses 2 tahun Sidang 4 2022-2023 anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar, Bapak Haji Wagirin Arman Esos. Kemudian salawat dan salam tak bersama-sama juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, di mana dengan memperbanyak salawat dan salam nantinya kita akan mendapatkan syafaatnya di yaumil mahsyar. Amin. Yang saya hormati Bapak Haji Wagirin Arman Esos, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar, Bapak Dr. Andes Rahman, anggota DPRD Kabupaten dari Serdang, dalam hal ini mewakili dari PLT pengurus kecamatan Partai Golkar Kecamatan Sunggal, Bapak Jul Amri, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang, mewakili dari unsur DPD Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang, Bapak Kepala Desa Payageli, Bapak Hardi Ismanto, Bung Gandhi Panigoro Sarjana Administrasi Bisnis, Ketua Ormas MKGR Kabupaten Deli Serdang selaku Ketua Panitia, Bapak Jakaria Simbolon, staf ahli DPRD Provinsi Sumatera Utara, tokoh masyarakat Bapak Iskandar Marpaung, Bapak Romi selaku koordinator tempat, Kepala Dusun dan seluruh perangkat desa Ormas MKGR Desa Payageli Kecamatan Sunggal, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, Bapak Ibu para hadirin sekalian dan seluruh tim Wagirin Arman Center. Untuk itu kepada Bapak Joni untuk memimpin doa. Kepada Bapak Joni kami persilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'afi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa ajli sultani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwal wal afat wa tahqilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha indaka a'la darajat wa tuballighuna biha asal khayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya khadiyal hajat ya mujibas sa'ilin ya rabbal alamin. Allahumma fir lahu, Allahumma nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah, salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fi ilmi wa barakatan fi rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma win alaina bi syakratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, Ya Ghaffar, Ya Rabbal Alamin. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin Nabiyyi Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Dan laporan dari Ketua Panitia Bung Gandhi Panigoro Sarjana
Administrasi Bisnis, Ketua Ormas MKGR Kabupaten Deli Serdang. Kepada Bung Gadi Panigoro dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama yang saya hormati orang tua kita Bapak Haji Wagin Arman Esos, anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Partai Golkar. Kedua itu yang saya hormati Bapak Zul Amri ST, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari fraksi Partai Golkar, dan juga sekaligus sebagai sekretaris Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang. Dan juga Bapak Dr. Andes Rahman, anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang dari fraksi Partai Golkar, dan juga sebagai Ketua PLT PK Golkar Kecamatan Sunggal. Juga yang saya hormati Kepala Desa Payageli Bapak Hardi Ismanto, dan juga yang saya hormati Ketua Ormas MKGR Kecamatan Sunggal Bapak Romi Ramadsyah, dan juga kawan-kawan Ormas MKGR, ketua-ketua Depiran yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat Bapak Iskandar Marpaung, dan juga yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan yang hadir pada siang hari ini, serta kawan-kawan Wagin Arman Center yang saya banggakan. Bapak Ibu yang saya hormati, reses Bapak Haji Wagin Arman ini merupakan salah satu agenda rutin dari beliau, yaitu menjemput aspirasi ataupun bertemu dengan Bapak-Bapak Ibu sekalian untuk memperjuangkan apa yang wajib diperjuangkan oleh Bapak Haji Wagin Arman Esos ke depannya. Dari 380 desa Bapak Ibu, 14 kelurahan, syukur alhamdulillah setiap reses Bapak Haji Wagin Arman Esos selalu memprioritaskan Kecamatan Sunggal dan selalu hadir di Desa Payageli. Tepuk tangan untuk Pak Haji Wagin Arman Esos. Artinya apa? Beliau memiliki tanggung jawab secara politik, tanggung jawab secara moral kepada Bapak Ibu semuanya. Dan juga mohon izin Pak Kades, syukur alhamdulillah desa tercinta kita dihadiri langsung 3 anggota DPRD di Sumatera Utara. Yang pertama Bapak Haji Wagin Arman Esos dari provinsi, dan Pak Zul Amri dari kabupaten, beserta Pak Dr. Andes Rahman dari Kabupaten Deli Serdang. Yang ketiga-tiganya dari fraksi Partai Golkar. Tepuk tangan untuk kita semua. Artinya apa? Desa kita ini adalah desa yang mempunyai keberkahan kalau saya bilang, karena langsung dihadiri 3 anggota Dewan Bapak Ibu. Dan juga secara politik menunjukkan bahwasannya Partai Golkar bisa bersinergi antara stakeholder bersama masyarakat untuk mengawal pembangunan yang ada di Desa Payageli dan juga Kecamatan Sunggal pada umumnya. Jadi saya berharap Bapak Ibu ini mau melangkah. Jarang-jarang di desa di Kabupaten Deli Serdang bisa dihadiri 3 anggota dewan langsung, 2 dari kabupaten, 1 dari provinsi. Barangkali nanti Bapak Ibu bisa mengusulkan apa yang ingin diusulkan kepada kita, jadi akan kita catat. Barangkali ada kepentingan yang ada di provinsi, nanti Pak Haji Wagin Arman yang akan menggedor-gedor bupati ataupun menggedor-gedor gubernur. Kalau nanti kepentingannya kabupaten, ada Pak Zul, ada Pak Rahman. Jadi syukur alhamdulillah keberkahan desa kita ada 3 anggota dewan yang hadir. Tepuk tangan sekali lagi untuk anggota dewan kita. Juga kami Partai Golkar punya komitmen Bapak Ibu untuk terus memperjuangkan apa yang harus diperjuangkan, apa yang wajib diperjuangkan di tengah-tengah masyarakat kepada Bapak Bupati atau Bapak Gubernur nanti. Jadi jangan lupa tahun 2024 nanti, ya jangan lupa dengan Partai Golkar, karena Partai Golkar sendiri memiliki doktrin karya kekaryaan Bapak Ibu. Jadi Partai Golkar tidak memandang kita dari mana, tidak memandang kita suku apa, tidak memandang kita agama apa, tapi doktrin Partai Golkar yaitu doktrin karya kekaryaan. Siapa yang ingin berkarya untuk masyarakat, itu yang wajib kita dukung, itu yang wajib kita perjuangkan. Tepuk tangan untuk Partai Golkar Bapak Ibu.
Saya berharap kawan-kawan Ormas MKGR bisa memiliki peran di tengah-tengah masyarakat nantinya, kawan-kawan. Dan juga kawan-kawan Ormas MKGR wajib memperjuangkan apa kepentingan masyarakat ke depannya. Jadi kawan-kawan Ormas MKGR harus sejalan dengan kepentingan Partai Golkar, harus tegak lurus dengan pimpinan Partai Golkar, harus sejalan dengan kepentingan masyarakat. Saya harap demikian. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Haji Wagirin Arman selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara fraksi Partai Golkar. Yang saya hormati rekan saya, teman saya Bapak Jul Amri ST selaku anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Dan yang saya hormati Bapak Dr. Andes Rahman yang juga anggota DPRD Kabupaten Deli Serdang. Dan yang saya hormati senior Bapak Iskandar Marpaung, tokoh gak asing ini di Golkar ini, mungkin dulu pernah menjabat sebagai anggota DPRD provinsi dulu. Nah, yang saya hormati ketua dan jajaran pengurus MKGR baik tingkat kabupaten dan tingkat kecamatan serta tingkat desa. Yang saya hormati dan saya banggakan Bapak Ibu warga masyarakat Desa Pegli yang mayoritas kaum ibu-ibu ini nampaknya. Mohon maaf saya tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Di sini saya mengucapkan selamat datang kembali Pak di Desa Payageli. Mungkin Pak Haji Wagirin Arman ini gak asing bagi kita ini, sering nih reses di Desa Payageli. Mungkin sudah masuk di memori nih, masih banyak persoalan di Desa Payageli ini, terutama mungkin masalah banjir kita nih Pak. Masalah banjir memang ini ibu-ibu kita nih, warga-warga masyarakat Desa Payageli udah capek ini mengalami hal yang masalah banjir. Terus izin mungkin sebelum saya mau menyampaikan satu kepada Pak Haji Wagirin Arman, terutama masalah bantuan yang namanya dari Dinas Sosial Provinsi. Banyak sebenarnya bantuan itu, tapi belum sampai sama kami terutama di wilayah Deli Serdang, khususnya Desa Payageli. Jadi saya rasa mungkin lebih banyak nanti Pak Haji nanti yang mau menyampaikan. Ini hanya sekilas permasalahan yang ada di Desa Payageli. Saya akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hardi Ismanto. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini guna mengadakan serangkaian acara. Yang pertama tentunya silaturahmi di antara kita, dan yang kedua kita menghadiri acara reses dari yang di Provinsi Sumatera Bapak Haji Wagirin Arman SOS. Dan tak lupa juga selamat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad SAW, sahabat dan keluarganya sekalian. Mudah-mudahan dengan memperbanyak selawat kita akan memperoleh syafaatnya di kemudian hari nanti. Amin, amin ya robbal alamin. Yang saya hormati Bapak Haji Wagirin Arman SOS selaku anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara dari fraksi Golkar beserta staf ahli
dan tokoh masyarakat yang juga hadir di tengah-tengah kita dalam acara reses ini. Dan saya hormati juga Saudara Jul Amri SP yang merupakan juga warga dari Payageli. Beliau juga anggota DPRD Kabupaten Serdang dari Fraksi Golkar. Saat ini di kepartaian jabatan beliau adalah sebagai sekretaris yang mengatur Partai Golkar di Deli Serdang ini, beliau lain orangnya. Kemudian ada tokoh muda dari Deli Serdang. Ini tokoh muda dari Aman Perak yang selalu mengikuti di mana kegiatan Pak Bodin Arman, Bung Gandhi Banigoro. Dia adalah Ketua Ormas MKGR. Mudah-mudahan jiwa mudanya akan bersemangat kepada kita semua dan para pemuda agar lebih kita bersatu, bisa membangun desa kita, kabupaten kita menjadi kabupaten yang berjaya seperti harapan kita bersama. Bapak Ibu sekalian, kalau saya amati pada hari ini yang hadir adalah banyak yang ibu-ibu. Biasanya kalau reses ini yang hadir ibu-ibu, banyak permintaannya ini Pak. Banyak ibu-ibu, banyak permintaannya. Cuman Bapak Ibu sekalian, ada tingkatan-tingkatannya. Ada nanti permintaan yang harus ditangani oleh provinsi dan ada yang ditangani oleh kabupaten. Selain menyampaikan aspirasi di acara reses seperti ini Bu, kalau hari ini Pak Wakirin mengadakan reses untuk menampung aspirasi dari Bapak Ibu sekalian, nanti sore Pak Julamri di rumahnya. Ya mungkin nanti yang belum ikut hari ini ya gantian lah nanti di rumah Pak Julamri, sehingga aspirasinya semua bisa ditampung. Selain di reses ini menyampaikan aspirasi, Partai Golkar juga mempunyai rumah aspirasi saya ini. Saya sebagai PLT Partai Golkar sudah membuat kantor di Jalan Bunji. Kantor Golkar itu merupakan rumah rakyat, rumah aspirasi. Jadi nanti kalau ada aspirasi yang tertinggal yang tidak tersampaikan melalui reses ini, bisa saja disampaikan. Ya Pak Kades ya. Sama juga Pak Kades, lupa nanti Pak Kades Payageli. Mudah-mudahan bisa 3 minggu nanti Pak. Ya, jadi kami Partai Golkar membuat rumah aspirasi, siap menampung apa yang menjadi aspirasi dari Bapak Ibu sekalian warga Kecamatan Sunggal. Alhamdulillah, sepeninggal dari ketua yang lama, kami sudah menyusun kepengurusan dari tingkat desa sampai tingkat kecamatan, dan insya Allah besok kami akan melaksanakan musyawarah, akan memilih ketua Partai Golkar yang definitif. Mudah-mudahan ketuanya nanti itu akan lebih memperhatikan masyarakatnya Kecamatan Sunggal, khususnya di Payageli ini, karena informasinya tokohnya juga dari Payageli ini, mantan Kades Pak Jumana katanya. Nah, kenal kan Pak Jumana kan? Insya Allah kalau beliau jadi terpilih nanti di Partai Golkar lebih dekat, beliau akan lebih dapat menampung aspirasi dari Bapak Ibu sekalian. Saya kira hanya itu. Sekali lagi selamat kepada Pak Bodin Arman melaksanakan reses pada hari ini, dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua bisa menyampaikan semua aspirasinya di dalam acara ini. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf dan saya dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah lapar nih ya. Nggak keluar suaranya, ulangilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, masih ada tenaga sisa-sisa sedikit. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu walad dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Puji syukur mari sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesehatan dan keselamatan sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini dalam kondisi dan keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam juga kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkanlah syafaat dari beliau nanti dari akhir.
Yang saya hormati ayahanda kami di Partai Golkar, Bapak Haji Wagirin Arman Esos. Bapak Ibu, orang tua kami, Pak Wagirin ini merupakan tokoh Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang, yang mana beliau merupakan mantan ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang, dan beliau juga pernah menjadi ketua DPRD Kabupaten Deli Serdang dari Partai Golkar semasa hidupnya. Sampai hari ini beliau terus mengabdikan dirinya hanya berada di sebuah satu partai, yaitu Partai Golkar. Maka pantaslah kami dari DPD memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada ayahanda kami dan mendoakan senantiasa sehat walafiat. Yang kami hormati senior kami juga merupakan kader Partai Golkar, yang mana beliau juga pernah menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, yaitu Bapak Iskandar Marpaung, yang sesungguhnya juga adalah asli orang lama Desa Payageli ini. Di zaman Orde Baru masuk ke zaman reformasi, beliau menjadi anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara, walaupun mewakili daerah Simalungun, Siantar dan Simalungun. Di masa itu beliau pernah menjadi anggota DPR, dan tentunya juga memahami, dan kita mewajib dari partai memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas jasa dan pengabdian beliau di Partai Golkar hingga hari ini masih juga berada di Partai Golkar. Inilah satu bentuk kedua senior partai kami, yaitu Partai Golkar. Dari awal Golkar tetap Golkar. Yang kami hormati pemilik wilayah Presiden Desa Payageli, yang lebih kurang belum 1 tahun yang lalu kita pilih secara bersama-sama dan menghasilkan kemenangan secara konstitusional, yaitu Bapak Hardi Ismanto selaku Kepala Desa Payageli periode 2023 sampai dengan 2028. Yang kami hormati Ketua MKGR Kabupaten Deli Serdang, yaitu Bapak Gandhi Panigoro. Beliau adalah merupakan tokoh muda di Kabupaten Deli Serdang. Beliau juga aktivis mahasiswa yang hari ini berkecimpung sebagai satu di antara pendiri Partai Golkar. Bapak Ibu, orang-orang tua kami, MKGR ini adalah sebuah organisasi kemasyarakatan yang mana adalah satu di antaranya organisasi yang melahirkan Partai Golkar. Jadi kami ini, saya hari ini yang berdiri di sini adalah anaknya Bung Gandhi Panigoro dari sebuah organisasinya. Maka kami tetap harus menghormati sebagai seorang anak kepada seorang ayahnya. Karena Golkar dilahirkan oleh 3 organisasi besar, yaitu MKGR, Kosguru, dan Soksi. Penting ini dikasih tahu kepada seluruh masyarakat, karena Golkar merupakan partai tertua hari ini yang juga sudah banyak makan asam garam dalam tata mengurusi bangsa. Yang saya hormati Ketua PLT Kecamatan Sunggal, yang juga merupakan sahabat saya seprofesi di gedung DPRD Kabupaten Deli Serdang, Bapak Dr. Andes Rahman. Beliau juga merupakan mantan kepala desa di Hamparan Perak, 2 periode berturut-turut berkecimpung, akhirnya selesai dari Pak Kades menjadi calon anggota legislatif. Alhamdulillah, kalau rezeki memang nggak kemana Ibu. Inilah contohnya dari kepala desa jadi anggota DPR. Mudah-mudahan begitu juga lah nanti kepala desa kita selesai 3 periode jadi anggota DPR ya Pak Des ya. Selanjutnya yang saya hormati Ketua Ormas MKGR Kecamatan Sunggal, dan yang saya hormati
seluruh kepala dusun yang hadir, dan yang saya sayangi para ibu-ibu, orang-orang tua kami yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Bapak Ibu, dalam kesempatan ini kami dari Partai Golkar memang diwajibkan, ditugaskan kepada DPD Provinsi Sumatera Utara, walaupun dalam rangkaian satu tupoksi kegiatan yaitu adalah reses, namun seluruh kader-kader Partai Golkar di era kepemimpinan Haji Musa Rajeksa yang juga merupakan Wakil Gubernur Sumatera Utara menugaskan kepada seluruh kadernya untuk turun ke bawah, melakukan kegiatan-kegiatan yang membantu kegiatan-kegiatan di bawah, baik persoalan ekonomi yang mana kita telah dilanda dengan persoalan COVID lebih 2 tahun. Hari ini juga dampaknya lebih membahayakan pasca COVID itu. Maka perintah DPD Provinsi Sumatera Utara diteruskan ke kabupaten kota, dan begitu juga seluruh kader-kadernya, baik yang di gedung DPR maupun yang di luar gedung DPR, apabila melaksanakan kegiatan apapun itu namanya, wajib menyampaikan di mana lokasinya, di mana titik-titiknya, bahkan kalau perlu titik koordinatnya. Ini semata-mata untuk membuktikan bahwasanya Golkar memang benar-benar milik rakyat. Karena suara Golkar adalah suara rakyat. Golkar menang, rakyat sejahtera. Inilah yang perlu disampaikan kepada kita semuanya. Maka hari ini saya sebagai sekretaris DPD Partai Golkar wajib juga ketika fungsionaris Provinsi Sumatera Utara melakukan kegiatan di kecamatan sini dan telah melakukan tebusan kepada kita DPD, maka kewajiban kamilah untuk mengirimkan beberapa personil baik tingkat kecamatan maupun tingkat desanya untuk ikut meramaikan agar benar-benar terasa di tengah-tengah masyarakat, Golkar berada di tengah-tengah masyarakat. Inilah harapan kita. Nah, kalaupun nanti dalam sebuah penyampaian aspirasi sama-sama nanti kita sampaikan dan kita dengarkan sebagaimana apa yang disampaikan oleh moderator, memang tupoksinya berbeda-beda. Ada rananya provinsi, ada rananya kabupaten. Nanti sama-sama kita dengarkan dari ayahanda kita, Bapak Haji Wakilin Arman. Akhirnya sekali lagi atas nama DPD Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh warga masyarakat yang hadir pada kesempatan hari ini, dan DPD Partai Golkar Kabupaten Deli Serdang mengucapkan mohon maaf lahir dan batin. Dan marilah kita sambut datangnya bulan suci Ramadan yang tidak lama lagi akan kita sambut. Sambutlah datangnya bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan dan nilai-nilai ketakwaan hingga kita dapat menjalankan ibadah puasa dengan tenang dan tekun. Akhirnya saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arman Esos dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Biasanya saya bicara tidak kurang 20 menit, setengah jam. Tapi karena suara saya sudah hampir hilang, tapi saya paksakan bicara sebentar karena semangat saya datang karena kawan saya ini dari muda, Pak Merpong ini kawan saya ini. Ini Pak Nuh, ini kawan saya muda-muda itu. Ada pesawat yang kenapa? Ini kawan saya nih. Kamu berdiri biar ini aku terima tuh bos ya. Ya, kamu mama, jadi semangat saya muncul. Ini adik-adik saya, ini Rahman, Julamri, ini adik-adik kita, ya. Jadi penuh nanti bagaimana masa depan kemudian masyarakat. Saya nggak banyak bicara karena parau suara saya hilang. Yang pertama, ya, saya atas nama
Fungsionaris Partai Golkar atas nama anggota DPR Provinsi Sumatera Utara mengucapkan ribuan terima kasih kepada masyarakat Kecamatan Sunggal, khususnya Desa Pageli, yang tetap komit, tetap setia kepada Partai Golkar setiap pemilu, sehingga melahirkan wakil-wakil rakyat termasuk Tim Amri, termasuk Pak Wakirin. Tanpa didukung oleh orang Sunggal, Wakirin sama Tim Amri gak akan jadi anggota DPR. Ini fakta membuktikan, karena saya sendiri memegang peta politik itu. Maka saya setiap proses pasti datang. Ke Pageli aja saya sudah 3 kali Pak Jo. Pak Jo ambil tugas luar, saya tetap kemari. Benar yang disampaikan oleh Pak Jo Amir tadi. Golkar itu tegak lurus dari mulai Jakarta sampai tingkat desa. Apa yang dari kebijakan sepanjang kepentingan rakyat, Golkar harus turun ke lapangan, turun ke desa, turun ke kecamatan, turun ke kabupaten. Untuk apa? Untuk menampung aspirasi masyarakat. Apa yang menjadi harapan masyarakat tadi telah terungkap oleh Bapak Kepala Desa, bahwa masalah banjir ini bukan masalah desa, bukan masalah kecamatan bisa nanggulangi, nggak bisa. Ini akan kita sampaikan kepada stakeholder, kepada pihak pengambil kebijakan, BBS ya, Balai Sungai. Inilah nanti yang akan kita bicarakan apa Jack, ya Pak Cakarya Sembolon ini, serta khusus saya sebagai tim staf yang ada di DPR mencatat untuk nanti disampaikan di paripurna bahwa kebanjiran urusan Pageli, urusan di Kecamatan Sunggal bukan urusan Camat Sunggal, bukan hanya sebatas urusan Bupati, karena otoritas kewenangannya ada di Balai Sungai. Ya, itu disampaikan. Kemudian terkait masalah bantuan sosial, ada masyarakat yang cacat gitu ya. Ini tolong Pak Jack dijalankan sejauh mana tanggung jawab gubernur, sejauh mana tanggung jawab bupati terhadap keberadaan masyarakat yang cacat tadi. Masyarakat tidak mungkin untuk memaksakan ekonominya untuk anak sekolah, untuk yang namanya untuk makan hari-harinya, diambil hanya untuk sebatas bisa membantu si cacat tadi karena kemampuan ekonomi terbatas. Maka kita akan sampaikan kepada pihak gubernur, kepada pihak bupati sejauh mana atau di pemerintah tentang ini. Ibu-ibu di samping itu, saya sekali lagi betul-betul berterima kasih. Yang kedua, kirim salam Bapak Haji Musar Jeksa, ya, dia sudah diputuskan oleh partai. Nanti kita punya perwakilan di pusat. Pak Musar Jeksa dicalonkan oleh partai untuk menjadi calon DPR RI pada pemilu 2024. Dia adalah Ketua Golkar Sumatera Utara yang sekarang menjadi Wakil Gubernur Sumatera Utara. Mari kita doakan semoga nanti ada perwakilan kita dari Deli Serdang, Medan, Serdang Bedagi, dan Tebing Tinggi, mewakili rakyat di Dapil Sumber 1 menjadi anggota DPR RI yang namanya Bapak Haji Musar Jeksa S.Sos M.Hum. Tepuk tangan untuk kami. Itu tugas saya yang ditugaskan oleh partai untuk mensosialisakan ini. Yang kedua, yang namanya Erlangga Hartarto itu adalah ketua umum partai kita, ketua umum partai Golkar yang juga diputuskan oleh partai untuk calon presiden yang akan datang yang dicalonkan oleh partai Golkar, namanya Pak Erlangga Hartarto. Kemudian menurut saya perlu juga disosialisasikan, ini kewajiban kepada rakyat harus tahu bahwa nomor-nomor partai sudah diundi. Nomor partai Golkar tetap lambangnya pohon beringin, nomornya tetap nomor 4. Dulu 2019 waktu pemilihan Jul Amri ikut pemilihan di sini, lambang Golkarnya tetap beringin,
nomornya tetap nomor 4. Ya. Ingat kan? Masih ingat nomor 4 ya? Masih cinta Golkar? Luar biasa Jual sama Jual Amri masih cinta kan? Buktikan. Alhamdulillah. Jadi sampaikan aja apa yang jadi harapan. Yang terakhir, apapun yang dibawa wakilan itu bukan sisa, bukan kelebihan. Itu menunjukkan rasa kebersamaan sama kita. Berbagi rasa sesama kita. Aku minta jangan ada ibu-ibu yang menolak yang saya kasih ya. Kalau nanti ada yang nolak, saya bisa sakit. Mau lagi. Karena bisa sakit, jadi pikiran, kurang tidur. Kalau udah kurang tidur, karena masih muda seperti ini, mudah sakit. Ya. Panu ketawa Panu, perasaan muda aja. Jadi Pak Kepala Desa, terima kasih informasi itu sampai kepada kita. Nanti biasa ibu ini kata Pak Rahman betul. Banyak harapan, tapi lebih banyak doanya yang baik-baik bisa membuat kita mampu memperbaiki masyarakat. Yang penting macam mana kerjasama yang baik antara pemerintah desa, kecamatan, tokoh masyarakat, termasuk Pak Marpaung, anggota DPR, pimpinan Partai Golkar, dan kita sebagai wakil rakyat bersama-sama ya memperjuangkan dan kepentingan untuk kepentingan desa, bukan pribadi-pribadi ya. Terima kasih. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amnah, pekerjaan saya ibu rumah tangga. Kami mohon Pak, masyarakat Dusun Payageli ini, jalan-jalan kami pada berlobang semua Pak. Jalan pun kami sering terjatuh Pak kalau naik kendaraan. Kami mohon itu sajalah Pak, bantuannya, jalan yang diutamakan. Sudah berapa tahun itu Pak, jalan kami berlobang semua. Mau jalan kemana, berlobang semua. Kadang-kadang kami naik kendaraan pun sering terjatuh loh Pak, gara-gara lubang besar-besar. Itu aja lah permohonan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Erma. Saya kan tadi mendengar kata Bapak Haji Wagirin kalau ada masalah yang cacat. Kebetulan Pak, anak saya tidak bisa berbicara dan mendengar. Kemarin udah saya bilang sama Bapak Kades, saya minta alat pendengar. Sudah dikasih dengan Pak Kades sebelah, tapi anak saya tidak bisa mendengar dua-dua. Saya mohon kepada Bapak, kalau bisa tolonglah Pak, kasih sebelah lagi atau satu lagi untuk anak saya yang tidak bisa berbicara dan mendengar Pak. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Wagirin, saya mohon yang sebesar-besarnya Pak. Umur anak saya sudah 30-an lah. Saya ucapkan terima kasih kepada bapak-bapak semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Haji Wagirin Arman Esos. Begini Pak, keluhannya Pak. Saya sudah 5 tahun tabrakan, nggak sembuh-sembuh juga. Cacat, nggak bekerja. Jadi selama ini saya nggak pernah dapat bantuan. Nah, saya sudah pernah minta sama Pak Kadus, cuman Pak Kadus ya bilang nanti saya mohonkan. Nah, jadi saya begini ya Pak ya, saya pun nggak tahu juga namanya saya kepala rumah tangga, saya nggak pernah bekerja. Udah hampir 6 tahun saya Pak nggak bekerja. Jadi untuk menghidupi anak-anak saya, ya terpaksa lah istri saya yang bekerja Pak.
Begitu masalah gini ya Pak, cuman saya mengusulkan gini ya Pak ya. Selama ini kan bahwa BPJS yang prabayar, selama ini kan banyak yang enggak Pak, ya termasuk saya. 3 tahun saya nunggak. Saya mohonkan kemarin tuh untuk merubah yang KIS, nggak dapat juga Pak. Saya mohon karena saya merasa nggak mampu. Jadi saya mohonlah pada Bapak, gimana solusi buat kami ini yang merasa kurang mampu Pak. Sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rudi Dharma Pak. Ya, 3 pertanyaan ya. Gandang Dusun 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 usul. Suaranya nggak berapa dengar, nggak berapa jelas tapi dengar kan? Dengar ya. Dari Bu Amnah, Jalan Berlobang. Nasibnya orang Pagel ini nasibnya sama, bukan hanya Pagel saja. Ya. Di sini nanti biar kita bicarakan dengan Pak Bupati, apalagi ini ada anggota DPR kita di sini, Pak Rahman sama Pak Julamri. Ini jalan Pagel ini jalan tanggung jawab daripada pemerintah kabupaten. Ya. Karena untuk kabupaten nanti kita bicarakan dengan Bupati. Ya. Udah masuk musrah dan mana udah kan? Udah. Wah, nanti kau yang jawab. Nanti untuk lebih tegasnya nanti biar Pak Jun Amri yang jawab ya, Bu Amna ya. Bu Amna ini rumahnya di mana? Bukan yang di pinggir jalan sana, dekat masjid bukan? Kader Posyandu itu. Kader Posyandu. Dari Posyandu. Ya. Nanti Pak Jun Amri yang jelasin ya. Kemudian Ibu Erma. Itu nanti biar saya tanya, saya kejar namanya siapa tadi itu. Ada bentuk namanya nanti terlupa ya Pak Kades ya. Buat suratnya nanti saya bawa ke Dinas Sosial Provinsi. Kurang 1 lagi ya. Kurang 1, insya Allah. Nanti kalau sudah sampai datanya dari saya dari Pak Kades nanti saya bicarakannya. Ya, cek ya. Dibicarakan. Kemudian Rudi Dharma ya. Ada harapan dan bentuk kekecewaan karena terkadang masyarakat ini kurang memahami aturan main. BPJS itu punya kewajiban yang harus kita bayar iuran, sementara kita nggak mampu. Jadi kalau nggak mampu itu kriterianya itu biasanya ada bantuan dari pemerintah untuk membayar iuran BPJS. Itu biasa dianggarkan di APBD. Nanti Pak Julam jelaskan ya. Nanti kalau saya bicara teknis itu otoritas kewenangan daripada pemerintah Kabupaten Sedang. Demikian, terima kasih, kami persilakan Pak Julam. Orang-orang tua kami, izin yang saya hormati Pak Wagiri, apa yang menjadi aspirasi teman-teman, saya perlu jelaskan. Nah di sini pas kebetulan ada Pak Kepala Desa terkait jalan kita, yaitu jalan sempurna yang disampaikan oleh Ibu Amnah tadi. Yang hancur itu pasti jalan sempurna. Kalau yang lainnya sudah selesai, karena itu memang gaweannya adalah gawean kabupaten. Ibu perlu kami sampaikan di sini, memang pasca 2019 penetapan presiden dengan kondisi COVID tahun 2020 itu tidak ada pembangunan lebih kurang 3 tahun hampir di semua titik, karena semua anggaran negara baik tingkat pusat maupun tingkat kabupaten bahkan tingkat desa itu semuanya dialokasikan, relokasi namanya, digeser untuk bantuan COVID. Bahkan kepala desa itu yang seyogyanya ada pembangunan paret-paret atau jalan paping 2 tahun yang lalu sama-sama kita saksikan tidak pernah ada pembangunan. Dan alhamdulillah kita sepakat, Bapak Ibu di sini ada kepala desa. Alhamdulillah tahun lalu itu tepatnya di bulan 12 2022
Jalan Sempurna tahapan demi tahapan sudah selesai. Nanti sekali-sekali ada yang hadir dari Gang Sama nih, atau mewakili Gang Sama atau Gang Masjid ke sana. Bu, jalan ibu yang lulusan Jalan Sempurna sini sudah diaspal belum? Udah ya Bu ya, bulan 12 malam sudah diaspal ya. Dah. Nah, oleh sebab itu Ibu, saya pastikan sama Ibu semuanya, barusan saya kirim tuh datanya sama Pak Kades. Insya Allah di tahun ini, tapi tidak terkejar sebelum puasa. Tapi di tahun ini sebelum PAPBD, Jalan Sempurna dari mulai Gang Damai sampai ke perbatasan Gang Masjid itu diaspal dengan anggaran 2 miliar rupiah, sudah dimasuk dalam anggaran PU. Datanya sudah masuk sama Pak Kades. Nah, ini yang perlu kita sampaikan. Walaupun kita paham mengusulkannya sudah hampir 3 tahun yang lalu. Karena ini semuanya terkait problematika terkhusus di daerah Simpang 3 kita ini, yaitu di Maswater. Karena situ datarannya rendah, inilah yang disampaikan oleh Pak Kades kita tadi. Akar masalahnya adalah air, banjir. Maka di desa kita adalah Desa Payageli adalah kultur tanahnya terendah. Jadi kita buangan dari air Puji Mulyo, Medan Krio, depannya sana itu larinya kemari. Maka ketika hujan sedikit saja, 2 jam saja, pasti jalan tempat kita sana itu banjir. Kita udah sama-sama rasakan. Maka ketika aspal seperti apapun cantiknya, ini pasti usianya tidak akan pernah lama. Karena drainase kita itu sudah tidak menampung. Itulah yang kita mohonkan ketika menghadirkan Pak Bupati di kantor desa, balai kantor desa itu, kita untuk minta dikerok nih Sungai Medan Krio ini, dari mulai Medan Krio sampai ke Sungai Belawan itu dikerok, minimal didalemi agar sedimentasinya berkurang. Sedimentasi itu sama dengan kedangkalan. Sungai kita itu dalamnya 7 meter, tapi kenyataannya faktanya sekarang tinggal 3 meter. 4 meter semua di bawahnya sudah lumpur. Maka kalau ini dikorek, lumayan dampak debit airnya akan lebih berkurang yang kemari. Ini kalau air. Namun kita tidak bisa pungkiri. Ini yang mohon maaf kita sampaikan lewat aspirasi Pak Kades tadi. Insya Allah dengan kehadiran Pak Wagirin, karena sekarang BWS, Balai Sungai dan Wilayah itu bukan lagi ranahnya ranah kabupaten, jadi ranahnya ranah provinsi. Nah ini kebetulan dari Pak Wagirin lewat Pak staf ahli mohon ya nanti di BWS, karena kami dari DPR kabupaten bolak-balik ini memanggil BWS, tapi tidak punya hak veto karena anggarannya, wewenangnya ada di provinsi. Maka oleh sebab itu kita berharap nih, ada beberapa problem sungai kita ini yang sudah mengalami kedangkalan bahkan abrasi. Tanah desa kita orang orang Payageli, dusun 7 di belakang sana, itu tanah dia hilang 400 meter gara-gara abrasi air. Kenapa? Karena tanah yang seberang sana ini ditimbun oleh Damai Abadi. Sungai sebelah sana itu ditimbun sama Damai Abadi, maka akhirnya airnya ngantem kemari. Dan ini juga lah yang nggak bisa kita lakukan. Itulah yang ketika itu saya dengan Pak Kades langsung turun bawa palu menghancurkan tembok-tembok itu. Cuma lagi-lagi kita mengajukan ke Pro Kabupaten, nggak bisa. Bang ini serius bang, terkait BWS. Mohon nanti disampaikan ya bang. Karena Damai Abadi itu perusahaan yang memang bagus bagi kita karena tenaga karyawannya banyak dari sini juga. Tapi bagian terkecilnya ada yang tidak menjaga problematika air sungai itu. Maka termasuklah tanah Pak Jumana yang di sana di keplingan belakang sana itu hilanglah lebih kurang hampir ke 200 meter. Karena abrasi kena kalau udah hujan deras banjir, airnya udah habis. Dan musola yang di belakang, kalau ibu pernah jalan ke belakang, di belakang sana ada musola. Ini bibir musola dan di bibirnya ada sungai. Nah itulah yang akhirnya baru dapat bantuan dari itu pun dari Damai Abadi. Kita minta dia suruh pasang bronjong kompensasi dari apa yang dia lakukan. Nah, yang jadi problem lagi, izin awak ayahanda, Damai Abadi itu adalah perusahaan biru. Ibu, mohon maaf nih, kami sampaikan perusahaan biru itu kategorinya perusahaan terbaik nomor 2 se-Indonesia.
Jadi seolah-olah itu perusahaan terbaik, padahal lingkungannya tidak diperhatikan. Penilaian ini. Nah ini memang lagi-lagi ranahnya ranah izin aja, ranah provinsi. Kita tidak bisa lagi buat apa-apa, karena memang ada bagian-bagian. Sama seperti Jalan Medan Binjai, itu kita nggak bisa buat apa-apa, paretnya juga nggak bisa buat apa-apa, karena itu memang ranah provinsi. Nah terkait masalah banjir, itu kondisinya ya Bu Amna ya. Jadi memang insya Allah tahun ini jalan kita dari sini teraspal. Itu sudah kami sahkan nih berdua nih. Bahkan anggarannya sudah, nanti kalau mau nengok udah betul apa enggak, sudah saya kirim ke Pak Kepala Desa. Anggarannya 2,1 miliar. Ayo sama-sama kita awasi pembangunan 2,1 miliar itu dari mulai depan sampailah ke lebih kurang 1 kilometer. Ini juga pas di depan rumah senior kita Pak Iskandar Marpawan. Terus masalah BPJS Bang Rudi, ini yang jadi akar masalah di bangsa kita, Ibu, orang-orang tua kami. BPJS itu sesungguhnya ada dua polanya. Yang pertama pola mandiri, itulah yang kita bayar, ada kelas 1, kelas 2, kelas 3. Kalaupun kelas 3 sekarang, dahulunya bayarnya cuma 25.000, sekarang bayarnya sudah 36.000. Maka kita sudah tidak mampu lagi membayar. Dipastikanlah situasi kondisi nggak mungkin. Apalagi di dalam rumah tangga kita ada 5 orang, suami istri tambah anak 3 kali 35.000, sudah hampir 200.000 setiap bulan harus bayar. Sementara mau beli beras saja, akibat nggak adanya lapangan pekerjaan, kita sudah pusing. Hari ini kehidupannya kerja 1 hari, libur 2 minggu, kerja seminggu, libur sebulan. Ya, kami paham itu situasinya. Tapi karena memang situasinya pembangunan tidak ada, tukang bangunan aja itu sudah payah cari kerjaan. Kalau dulu banyak pembangunan perumahan, sekarang sudah nggak ada. Maka akhirnya ini dipastikan tidak sanggup. Nah satu polanya Mas Rudi, akar masalahnya ketika di dalam rumah tangga dulu ketika kita mampu, keluarga kita sakit, kita ngurus nih yang mandiri. Karena sakit kan, namanya orang sakit harus segera. Nah kenyataannya kita sekarang ngalamin nunggak 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun. Saya mohon sama ibu orang tua kami, itu ada program pemerintah namanya PBI namanya. PBI itu adalah program pemerintah yang bahasa Pak Presiden itu KIS. Tapi di bahasa BPJS namanya PBI. Maka syarat-syarat teman-teman atau warga masyarakat yang notabene-nya sudah nunggak 5 tahun, itu buat surat keterangan. Ibu mohon maaf saya, jangan hari gini merasa gengsi atau malu. Buat saja surat keterangan, saya tidak mampu, pendapatan di bawah 2 juta. Antarkan kepala desa, Pak Kades izin. Sepanjang masyarakatnya telah menyatakan diri tidak mampu, dikeluarkan dengan surat pernyataan pribadinya, diteken materai 6.000, Pak Kades mohon keluarkan saja. Karena bukan uang kepala desa, bukan uang DPR, tapi uang ibu yang setiap bulan bayar listrik. Ini yang mau kita kembalikan, itu ada programnya. Nah, jangan dibatas-batasi. Pak Kades sekali lagi izin, kalau andai kata yang lalu-lalu itu misalnya dibatasi, kita bukan nyalakan kepala desa nih Bu, regulasinya harus paham nih Bu. Kepala desa juga ditekan sama camat, camat juga ditekan sama bupati. Kenapa? Karena satu kecamatan Sunggal ini seyogyanya jatahnya 300.000 orang, dibagilah 17 desa. Nah kalau semua warga Gang Dame minta segitu, berarti desa Payegeni misalnya jatahnya 5.000, ya entek sama Gang Dame aja entek. Maka bagi juga sama yang lain. Itu kenapa Pak Kades kadang-kadang ngerim-ngerim. Nah sekarang kami, Pak saya, Pak Rahman termasuk Pak Wagirin, itu 1 orang anggota DPR memiliki jatah 500 jiwa. Bukan 500 kakak ya, 500 jiwa. Bedanya kalau kakak, 1 kakak bisa terdiri dari 5 orang. Tapi kalau jiwa, 1 kakak berapa jiwa? Itulah. Misalnya saya, jatah saya ini 500. Nah ini yang mau kita ambil, kita langsung tembus. Tapi memang sekali lagi tetap harus ada pengantar kepala desa, biar supaya nanti karena kartunya tidak lagi masuknya itu ke ibu, masuknya ke puskesmas, puskesmas ke kepala desa. Nah ke depan kartunya lagi tidak berbentuk kartu Bunda, tidak ada lagi kartu kita pegang. Ke depan itu sudah pakai ini.
periksa saja pakai nik ibu-ibu, periksa dapat enggak PBI. Jadi enggak perlu lagi. Nah, namun saya mohon, di sini saya jelaskan. Di sini ada enggak yang pegang kartu BPJS atau KIS, tapi ketika dipakai, habis itu tiba-tiba nggak laku lagi? Ada? Belum pernah ada ya? Ada kalau belum pernah ada. Nah, sekarang saya sampaikan. Kalau nanti kita pegang kartu KIS itu, saya mohon 1 bulan sekali ibu-ibu berangkatlah ke puskesmas. Karena kalau tidak dilakukan cek rutin, nanti pemerintah membuang kartunya. Karena dianggap sudah tidak ada orangnya. Atau dianggap sehat. Dibagi sama orang yang lain. Inilah problematika sekarang yang ada di bawah yang kami hadapi. Dia marah-marah karena dia punya kartu. Sebulan sekali nggak pernah di-check up badannya. Sehingga kalau di-check up dia terdaftar. Oh ya, berarti masih aktif, masih ada orangnya. Rupanya selama setahun nggak pernah, 2 tahun nggak pernah. Dia pegang. Begitu sakit, hilang namanya nggak ada. Nah, baru yang dipersalahkan lagi-lagi, mohon maaf. Pasti kami pun paham. Yang ibu-ibu salahkan pasti kami pemimpin ini. Apakah kepala dusun, apakah kepala desa, apakah anggota DPR. Tapi yakin dan percayalah, secara regulasi yang saya pahami, baik camat, kades, kepala dusun kita ini, dia telah meneruskan aspirasinya. Cuman yang jadi problem, keputusan tidak di kepala dusun, keputusan tidak di kepala desa, keputusan juga tidak di kami. Keputusan itu ada di eksekutif. Kami ini cuma ngawasi, eksekutif itu bupati, gitu dia. Nah, ini jelas ya, Mas Rudi, saya mohon ini aspirasi terkhusus. Besok di dalam rumah tangganya ada nggak yang buat BPJS? Ada kan? Nah, kalau ada dipastikan sudah nunggak kan? Nah, jadi oleh sebab itu besok atau hari ini minta form sama Pak Kades, menyatakan surat saya yang bertanda tangan di bawah ini, nama si A, B, menyatakan dengan ini saya tidak lagi mampu karena berpenghasilan di bawah 2 juta. Tanda tangani, minta surat keterangan dari desa. Habis itu nanti ya seyogyanya harus ke dinas sosial, tapi ke kecamatan, kasih kesos, minta tolonglah sama personil Pak Kades ke sana nanti biar kita teruskan ke kabupaten. Itu satu. Yang kedua, bunda orang tua kami, kalau kita pegang kartu dan kita belum punya kartu, Kabupaten Deli Serdang juga menciptakan program kesehatan tanggap darurat namanya. Dia orang betul-betul orang tidak mampu, kondisi anaknya sakit gedebam, nggak bisa apa-apa, mau dibawa kemana-mana nggak ada duit. Maka di Kabupaten Deli Serdang itu dengan pola yang sama, surat keterangan tidak mampu, dia ada yang bersifat apresiasi namanya. Program kesehatan apresiasi di Kabupaten Deli Serdang. Jadi, nah yang jadi problem kita di sini sangat jauh. Rumah sakitnya tetap ditetapkan satu, yaitu Rumah Sakit Kabupaten Deli Serdang. Jadi misalnya kita sakit parah, nggak ada duit apa semuanya, saya mohon yang penting terselamatkan dulu. Anaknya dibawalah ke Rumah Sakit Lubuk Pakam. Nah, Pak Jol, kami nggak punya apa-apa. Golkar telah siapkan kendaraan ambulan untuk Kecamatan Sunggal yang sekarang berada di rumah saya itu deh. Kalau itu. Jadi silakan, itu semuanya gratis. Tapi ya lagi-lagi mohon orang tuanya untuk ikutlah ke rumah sakit. Segala sesuatunya nanti yang penting ada surat pengantarnya, dibawa saja. Prinsip dasarnya adalah menyelamatkan pasien, bukan menyelamatkan birokrasi. Jadi diselamatkan dulu pasiennya, baru birokrasi urusi gampangan. Nah, tapi apanya ada surat pengantar dari desa, saya pastikan sama ibu, dinas sosial dan dinas kesehatan Kabupaten Deli Serdang, dengar nama Golkar aja pasti jalan barang itu. Ditandatangani orang itu deh, begitu. Ini ya Bu ya. Tapi Mas Rudi mohon ya dibuat bantuan. Selanjutnya perubahan Mas. Dari Masnya yang dulunya telah mengalami nunggak 5 tahun, habis itu berharap yang bersifat KIP atau PBI, KIS yang PBI. Nah, ini tidak semerta-merta langsung dapat. Karena dari ini nanti kita masuklah dulu ke pihak BPJS. Di BPJS itu ada program namanya pemutihan. Program pemutihan itu nanti kita cuma kena beban administrasi. Pokoknya itu kita udah nggak sanggup lagi. Jadi dia tutup itu nanti. Nah, proses inilah yang sejujurnya memang kita bolak-balik manggil Pak Pino sebagai Direktur BPJS Kabupaten Deli Serdang.
dan Provinsi Sumatera Utara itu Bu Dewi, itu memang mereka ngampun, nggak bisa instan begitu ditutup langsung jadi, nggak bisa. Karena prosesnya inilah susahnya kita zaman teknologi dan zaman NIK. Dia datanya masuk dulu di desanya, betul nggak alamat desa ini? Habis itu masuklah ke kecamatan, dari kecamatan ke kabupaten, dari kabupaten ke provinsi, baru ke DPR RI atau DP Kemendagri datanya ke pusat sana. Nah, se-Indonesia ini nama Mas Rudi ini nggak mungkin satu. Maka yang membedakan itu sesungguhnya sekarang kalau administrasi, Bapak Ibu please minta tolong jangan sempat selip. Karena kalau namanya sama, alamatnya bisa sama. Jalan Damai, Dusun 7, itu belum tentu cuma di Desa Payageli se-Indonesia ini. Jadi banyak se-Indonesia ini Jalan Damai. Nah, yang membedakan cuma satu, nama ibu kandung. Maka jangan pernah coba-coba berbuat nama alias-alias. Kalau memang lengkap, ya lengkapkan. Karena kadang-kadang lengkap saja, nama ibu kandungnya Fatimah, banyak nama Fatimah. Inilah yang agak lama Bu Mas Rudi ya, ini perlu juga disampaikan. Tidak bisa prosesnya mengalami 6 bulanan. Secepat-cepatnya 6 bulan, selambat-lambatnya memang idealnya sesuai dengan komitmen mereka SOP standar operasional pekerjaannya 1 tahun. Nah ini dia, jelas ya Mas ya. Jadi mohon ya nanti ya, ini memang ranahnya ranah kabupaten ini. Nah, ranah kabupaten bukan ranah provinsi. Nanti lewat provinsi bantuan. Nah sementara dana PBI itu, BPJS KIS itu sumbernya ada 3. Pertama dari APBN, kedua dari APBD provinsi, PAD provinsi. Itulah namanya DBH, dana bagi hasil nih. Ibu-ibu kita setiap bulan bayar rekening listrik, setiap hari naik kereta, beli minyak, habis itu setiap tahun bayar pajak bumi dan bangunan. Pajak kendaraan kereta ini kita inilah yang dikutip oleh provinsi, dibagilah ke kabupaten, dari kabupaten dibagilah ke kecamatan dan desa. Jadi setiap tahun kita pajak sepeda motor kita ini masuknya ke provinsi, bukan ke kabupaten. Selanjutnya baru dari PAD kita. PAD kita itu yang bayar listrik, bayar pajak bumi dan bangunan, nah itu dia yang ditampung oleh kabupaten. Nah untuk Sumatera, untuk Kabupaten Deli Serdang itu dengan jumlah penduduk 2 juta jiwa, sekarang yang terdaftar itu 670.000 jiwa. Tapi memang saya mohon maaf nih Pak Kades, sampaikan juga nanti sekali. Saya sudah undang Pak Camat nanti reses. Kecamatan Sunggal tersikip. Karena lagi-lagi karena paling jauh mungkin, karena kita paling jauh lah. Ini juga yang nanti kita doakan Pak Wagirin bisa menang lagi di 2024 sampai 2029. Pak Wagirin ada aspirasi khusus kami Kutalim Baru, Pancerbatu, Hamparan Perak, Labuan Deli. Kalau bisa kami jadi mekar sendiri deh, jadi satu kabupaten sendiri dan nggak jauh-jauh kali ke sana gitu. Ya Bu ya, kita nggak jauh kali. Saya pikir ini harapannya kita karena ranahnya karena provinsi nanti. Saya pikir ini jelas ya Bu ya. Ya habis ya. Ya tambahan, silakan Pak Kades. Terima kasih. Pak, tadi tambahan.